Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah Bangka Pos. Nah, hari ini spesial karena kami mendapat kesempatan nih untuk berbincang langsung dengan wanita cantik asli asal Bangka Belitung yang luar biasanya dia mengikuti ajang yang bergengsi yang mewakili daerah kita Bangka Belitung, yaitu Putri Indonesia. Nah, siapa dia? Saya perkenalkan dulu. Dia adalah Christine Priscilla. Halo. Siap. Cila. Halo Kak, salam kenal. Oke, ini manggilnya Cila kan ya? Cila. Oke, Cila mungkin bisa disapa dulu pemirsa Bangka Posnya. Ya, halo Supradi. Perkenalkan, namaku Christine Priscilla atau bisa dipanggil Cila. Saat ini usia 24 tahun dan saat ini berprofesi sebagai arsitek. Waduh. Dan alhamdulillah puji Tuhan terpilih sebagai Putri Indonesia Bangka Belitung 2023. Waduh, luar biasa. Oke Cila, di bincang kita hari ini akan ada 3 sesi ya. Mungkin di sesi yang pertama pemirsa Bangka Pos kita akan menggali tentang profil Cila ini. Bagaimana dulu masa kecilnya, siapa sih orang tuanya gitu ya. Udah siap Cila? Siap. Oke, sehat kan hari ini ya? Sehat luar biasa. Oke. Cila, kalau boleh tahu siapa sih Cila orang tuanya gitu? Siapa sih orang tua yang melahirkan anak yang luar biasa seperti Cila ini? Oke Cila, silakan. Baik, izin. Saya bersyukur dilahirkan dari kedua orang tua yang luar biasa mendukung saya, Ibu Cindrayana SH atau yang kita akrab panggil Ibu Cencen, dan juga ayah tercinta saya, Bapak Insinyur Bel Menara Olomalau. Waduh. Cila ini anak keberapa sih? Kebetulan anak bungsu, anak kedua dari 2 bersaudara, Kak. 2 bersaudara, ya. Anak bungsu. Aduh, manja nggak ya kira-kira ya? Enggak. Tapi kelihatannya Cila ini memang ramah banget. Amin, ya. amin, Kesan amin. pertama ketemu Cila itu langsung kayak udah kenal berapa lama gitu. Padahal baru ketemu hari ini loh sama Cila gitu. Luar biasa. Cila, cerita dong Cila, pengalaman Cila waktu kecil. Kalau boleh tahu, Cila itu SD, SMP, SMA di mana gitu? Oke, siap. Kalau SD sampai SMA memang merajut pendidikan di Sungai Liat Bangka. Kalau SD itu di SD Maria Goretti, sampai SMP pun di SMP Maria Goretti Sungai Liat. Dan SMA di SMA Setiabudi Sungai Liat, Kak. Aduh, berarti memang lama di Bangka juga ya. Sekarang itu karena pekerjaan ya mungkin ya? Iya, benar. Yang mengharuskan tinggal di Jakarta Iya, gitu ya? benar. Tapi Cila, kalau boleh tahu, Cila ini kan ikut ajang Putri Indonesia ya. Nah, apakah memang dari kecil itu Cila itu udah ada keinginan ataupun tertarik nih ke bidang kecantikan, fashion gitu? Ya, kalau dari kecil sendiri itu memang untuk dunia modeling sudah mulai tertarik, Kak. Jadi sudah suka berlenggak-lenggok seperti itu ya. Memang suka ya gitu. Iya, dari SD dan beberapa kali memang ibu saya mengarahkan itu ikut beberapa ajang-ajang yang ada di Bangka. Diarahkan, tapi Cila memang suka kan? Memang gitu. suka. Jadi memang sebenarnya Cila yang minta, mau itu sebagai atlet renang atau atlet badminton, karena kan kita sudah tahu ya memang harus difokuskan dari sejak dini. Betul. Dan memang Cila langsung bilang,
mah mau jadi model. Oh gitu. Memang suka berlenggak-lenggok. Dan untungnya memang orang tua support ya? Support, puji Tuhan support. Waduh, luar biasa. Nah Cila, kalau boleh tahu dari SD, SMP, SMA itu Cila tuh pernah ikut ajang apa aja sih? Iya, kalau dari SD sampai SMP itu beberapa ajang model di Sungai Liat Bangka maupun di Pangkal Pinang. Nah, cuman untuk yang lebih ke arah pageant itu di tahun 2013 Kak, saat saya SMA, itu mengikuti ajang Bubble Model Search. Itu di bawah naungan Same-Same IO. Gitu. Nah, dari situ saya mengikuti ajang tersebut, saya baru tergugah juga gitu kan. Oh ternyata di bidang beauty pageant ini tidak harus hanya cantik atau tinggi gitu ya, tapi juga kita butuhkan pengetahuan, Pasti. kemudian juga etika. Oke, luar biasa. Berarti dari SD, SMP udah ikut ajang-ajang modeling gitu Iya. ya? Nah, prestasinya gimana kalau boleh tahu waktu ikut ajang-ajang begitu? Ya puji Tuhan, saya mengikuti, pernah juga mengikuti Koko Cici, Oh, Kabupaten Bangka Koko gitu ya, di Kenanga. Dan itu juara harapan 3 awalnya. Kemudian di Bubble Model Search itu mendapat juara 1 dan juga favorit untuk kategori wanita. Wah, prestasinya memang udah terbentuk dari SD, SMP, SMA ternyata ya, sampai sekarang, luar biasa. Iya, dan saat tahun lalu, baru saja 2022 itu terpilih sebagai first runner up Duta Entrepreneur HIPMI. Wah, 2022. banyak banget. Alhamdulillah. Tapi Cila, dengan sesibuk itu waktu Cila, Cila ini kan memang dari SD, SMP, SMA udah banyak ikut ajang-ajang ya. Tapi kan harus dibarengi ataupun harus balance nih di antara akademisnya sama kegiatan-kegiatan Cila di luar itu ya. Cila sendiri bisa diceritakan nggak akademisnya gimana Cila, kalau boleh tahu? Iya, puji Tuhan untuk secara akademis itu selalu mendapatkan beasiswa Kak. Jadi pengurangan uang sekolah dan uang-uang lainnya. Dan juga dari SMP sampai SMA selalu meraih juara umum. Wah, itu berarti Dan udah nggak diragukan lagi ya. Amin, amin. Dan saat SMA juga sebagai lulusan terbaik SMA Setiabudi Sungai Liat. Tapi gimana cara Cila mengatur waktu belajarnya sama waktu Cila ikut ajang-ajang gitu? Itu kan pasti sibuk ya? Iya. Ikut ajang itu kan nggak hanya ikut ajangnya aja, pasti ada persiapannya. Itu Cila gimana cara ngebagi waktunya gitu loh? Iya, karena saya tahu pendidikan itu keduanya penting Kak, baik itu formal maupun pendidikan informal. Betul. Nah, dari situ saya sadar ketika kita sedang duduk di bangku kelas, saya harus fokus nih. Karena waktu saya setelah jam pelajaran selesai, saya bisa melakukan ekskul atau hal-hal informal lainnya seperti itu. Dan juga jadi weekday itu saya fokuskan untuk pendidikan formal, dan nanti di hari Minggu itu biasanya setelah beribadah, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang informal, latihan model, latihan public speaking, dan lain sebagainya. Waduh, berarti memang sudah diatur sedemikian rupa ya untuk waktunya ya. Iya. Itu ada yang bantu ngatur nggak waktunya Cila? Atau Cila sendiri udah tahu nih, aku mesti gini gitu? Iya, kalau dari orang tua sendiri itu pastinya mengatur untuk time managementnya. Tapi balik lagi, kedua orang tua saya tidak pernah memaksakan saya hari ini harus apa, besoknya harus apa. Nah itu biasanya inisiatif saya sendiri sih Kak. Jadi kalau memang saya sudah berkomitmen di satu bidang, saya harus melakukan itu sampai selesai. Wah, luar biasa. Cila, tapi ada nggak ajang yang menurut Cila paling berkesan di waktu Cila masih sekolah, masih kecil gitu? Ada nggak sih? Iya, kalau ajang di beauty pageant yang saya sebutkan tadi Kak di Bubble Model Search tahun 2013 di bawah naungan Same-Same Event Organizer, itu saya mulai tersadar bahwa sebagai public figure atau sebagai model, bahkan di dunia beauty pageant itu tidak perlu hanya cantik saja atau tinggi, tapi juga sebagai individu yang memiliki etika yang baik dan pengetahuan yang luas. Waduh, tapi sebenarnya Cila, apa sih sebenarnya cita-cita Cila itu? Iya, kalau cita-cita memang dari kecil, dari TK, karena sering ikut ayah ke lapangan ya, kebetulan ayah seorang kontraktor, itu memang sudah bercita-cita sebagai arsitek Kak. Oh, berarti udah bener ini jalannya ya gitu ya. Amin. Sekarang sudah. udah jadi arsitek juga kan? Iya, benar. Nah, luar biasa, berarti udah sesuai dengan apa yang Cila ingin gitu ya. Amin. Tapi Cila, dengan kemampuan Cila ini kan kalau kami nih yang menilai gitu, nggak ada lagi kurangnya gitu ya, udah cantik gitu, udah prestasinya bagus, ikut ajang-ajang model segala macam gitu. Tapi Cila tuh pernah nggak sih ngerasa insecure ataupun minder gitu? Iya, kalau insecure pasti pernah ya Kak ya. Kadang malah malam-malam gitu ya, kadang apalagi melihat orang yang udah tahapnya lebih depan daripada kita. Cuman saya selalu yakin dan percaya, Cila yakin dan percaya bahwa setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Jadi semenjak
kesadaran itu timbul, saya langsung berpikir kenapa tidak saya improve saja keunikan saya. Karena yang kita tahu setiap individu, baik itu laki-laki maupun wanita, itu pasti cantik maupun tampan. Aduh, berarti beda nih pemirsa Bangka Pos, insecure-nya si Cila sama kita gitu. Kalau kita insecure-nya tuh kepikiran setiap hari gitu tanpa tahu gimana cara mengatasinya. Kalau Cila tuh insecure tapi sambil berpikir juga ya Cila ya, apa yang harus ditonjolkan. Pemirsa Bangka Pos, ternyata Cila ini juga ada keahlian lain, yaitu dia juga bisa berbahasa isyarat. Berbahasa isyarat. Aduh, luar biasa. Ini menarik ini sebenarnya. Itu Cila kan arsitek nih. Ya. Bener tadi sempat berbincang sama maminya Cila, itu arsitek, kok kenapa mau belajar bahasa isyarat, buat apa gitu loh. Tapi ternyata ada cerita di balik itu. Mungkin Cila bisa cerita ke pemirsa Bangka Pos. Ya, sedikit cerita ya Kak ya. Kenapa saya memiliki keinginan untuk belajar bahasa isyarat. Pertama, ketika duduk di bangku SMP maupun SMA di Sungai Liat, itu seringkali dari sekolah itu mengadakan bakti sosial. Salah satunya ke SLB, Sekolah Luar Biasa. Nah, di situ saya datang dengan teman-teman OSIS. Nah, di sana saya melihat kok kita ini hanya datang memberikan bingkisan, kemudian kita melakukan fun activities, tanpa kita tahu apa yang adik-adik itu inginkan, apa aspirasi mereka seperti itu ya. Nah, namun saya masih melakukan itu kan, maksudnya kunjungan-kunjungan bakti sosial. Setelah itu saya berkesempatan sekolah kuliah S1 Arsitektur di Jakarta, dan saya kerap menggunakan public transportation, kendaraan umum. Nah, di sana saya juga di satu waktu saya melihat ada teman tuli Kak. Jadi kita mohon maaf saya menyebutnya teman tuli, teman tuli. Karena teman-teman tersebutlah yang meminta dipanggil untuk teman tuli. Panggilannya memang begitu ya. Iya. Nah, dari situ ada satu teman tuli, saya lihat dari gerak-geriknya, waktu itu kan saya belum mengerti ya bahasa isyarat, menanyakan di mana arah bus itu, kemudian jam berapa tibanya. Namun sangat tertampar sekali saya, walaupun saya tidak mengenal sosok teman tuli tersebut, karena ibu saya selalu menanamkan ke saya untuk selalu memanusiakan manusia. Jadi agak emosional ketika menceritakan ini. Aduh, tisu ada tisu. Karena setiap individu itu harus kita hargai Kak. Hewan saja kita pelihara, tumbuhan saja kita rawat. Mengapa sesama kita tidak kita pedulikan? Walaupun memang latar belakangnya berbeda, sukunya berbeda, agama maupun rasnya berbeda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut. Seperti itu. Nah, jadi pemirsa Bangka Pos, itu salah satu alasannya kenapa Cila itu sampai nekat belajar bahasa isyarat ya Cila ya. Ternyata ada cerita yang sangat menyentuh nih, dan Cila juga sedikit emosional tadi menceritakannya. Tapi Cila, mungkin kita harus break dulu, karena habis ini kita akan kembali lagi, kita akan mengupas motivasi Cila untuk bisa sampai menjadi Putri Indonesia. Jadi jangan kemana-mana pemirsa Bangka Pos, tetap di Dialog Ruang Tengah. Asik. Baik, pemirsa Bangka Pos, masih bersama saya Rizky dan Cila di sini. Jadi hari ini kita live-nya di Tanjung Pesona ya. Jadi ini, suasananya asik. Luar biasa. Kita live-nya di belakangnya view-nya pantai. Angin gitu sepoi-sepoi. Ya. Nggak panas kan Cila? Enggak. Oke, aman. Adem sekali di bawah pohon yang rindang. Waduh. Oke, kita lanjut ini pemirsa Bangka Pos. Jadi tadi tuh kita udah membahas masalah profil Cila nih. Tadi udah dikupas tuntas. Nah, Cila tadi kelahiran berapa tadi? Lupa. 1998. Oh iya, 25 tahun berarti sekarang umurnya. Masih muda, cantik. Nggak tahu ya udah punya pasangan atau belum, kita nggak tahu. Jangan ditanya tapi. Oke. Cila, kapan sih Cila itu menyadari bahwa Cila itu pengen nih kayaknya ikut ajang Putri Indonesia gitu? Iya. Untuk kesadaran mengikuti beauty pageant maupun langsung tahu nih ke Putri Indonesia itu sebenarnya 10 tahun yang lalu Kak. Waduh. Berarti udah terencana lama banget ini kalau 10 tahun ya? Dari 2013, karena dari yang tadi saya katakan ajang Bubble Model Search itu menyadari saya untuk menjadi public figure tidak cukup hanya melalui fisik gitu, tapi juga bekal-bekal lainnya. Betul, berarti memang harus dipersiapkan. Berarti Cila ini prepare-nya udah sangat lama ya Cila ya? Iya, sudah sangat lama. Tapi siapa Cila yang menjadi motivasi Cila untuk bisa sampai ke Putri Indonesia? Untuk motivasi di dunia Putri Indonesia, tentunya kita semua kenal Kak Artika Sari Devi. Waduh iya, kenal. Putri Indonesia 2004. Betul. Dan juga perwakilan Bangka Belitung, dan kebetulan mentor saya, beliau adalah mentor saya. Waduh, bersama Uni Wulandari Herman.
waktu itu sedang acara tradisi Cengbeng. Saya melihat sosok Putri Indonesia untuk pertama kalinya hadir di Bangka Belitung, dan saya melihat keramahan dari sosok Artika Sari Devi. Jadi tergugah gitu ya, kayak aduh aku pengen gitu ya, ada perasaan itu ya. Jadi termotivasi dari Kak Artika Sari Devi. Iya, karena selain pastinya yang kita tahu pintar, kemudian cantik, tapi juga ramahnya sebagai seperadik Bangka Belitung kan yang pertama tuh ramah gitu ya. Dan ketulusannya dalam mengemban tugas sih. Dan Cila juga begitu loh. Amin, amin, amin. Semoga bisa mengikuti jejak beliau. Aduh, amin, pastilah kita dukung karena Cila salah satu perwakilan satu-satunya ya berarti perwakilan benar. Putri Indonesia dari Bubble ya, pasti warga Bangka Belitung dukung Cila pasti. Terima kasih. Gitu. Nah, Cila, untuk melewati proses sampai ke tahap Putri Indonesia itu kan tidak mudah ya Cila ya. Mungkin Cila tuh bisa bagi kiat-kiatnya atau tipsnya kepada pemirsa Bangka Pos yang mungkin nanti melihat Cila juga termotivasi gitu pengen gitu. Silakan Cila. Iya, bagi seperade yang memang suka di bidang beauty pageant dan pengen terjun ya Kak ya di dunia beauty pageant atau bahkan bermimpi sebagai Putri Indonesia, itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita semua pasti bisa, semua wanita pasti bisa, atau setiap individu pasti bisa mencapai keinginannya gitu. Cuman yang harus disiapkan yang pertama pastinya kerendahan hati, kemudian pengetahuan yang cukup, dan juga attitude. Karena yang sudah saya sering sebutkan tadi Kak, tidak perlu kita itu cantik saja atau kita badannya menunjang gitu ya. Tapi juga etika itu ketika kita bertemu orang, itulah personal branding kita. Itulah yang dilihat orang perspektif orang. Gitu iya, benar. Jadi ketika kita dari awal sudah, misalnya contoh ya kayak cemberut terus sombong, walaupun sebenarnya kita baik, tapi orang pasti kesannya sudah pasti tidak bagus respect ya, seperti gitu, itu. Nah, itu beberapa hal yang harus disiapkan. Dan yang paling penting kita harus tahu apa yang ingin kita bawakan. Karena sebagai Putri Indonesia tidak hanya kita pintar public speaking, kita pintar berlenggak-lenggok, tapi juga kita harus ada kerja nyata Kak untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat daerah yang kita wakili. Waduh, pasti, dan tentunya harus seperti itu ya Cila ya. Tapi kalau boleh tahu Cila, berapa lama nih persiapannya Cila? Ya, kalau persiapan menuju audisi nasional Putri Indonesia 2023 itu udah dari 1 tahun yang lalu. Untuk persiapan ke Putri Indonesia ini ya, di tahun ini. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Saya dibantu oleh Artika Wulandari Beauty Camp dan juga Same-Same IO Kosanto. Waduh. Tapi Cila ngerasa optimis nggak sih bisa memenangkan ajang ini? Iya, saya pastinya optimis karena dukungan dari masyarakat Bangka, Pemprov Bangka Belitung, dan juga Pemkab Kabupaten Bangka, dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Dari dukungan-dukungan itu membuat saya optimis bahwa saya akan melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin Kak. Nah, betul, harus pede berarti ya Cila ya. Oke. Tapi Cila, untuk jadi Putri Indonesia ini menurut Cila sulit nggak sih? Ya, pastinya sulit Kak, karena ketika kita sudah terpilih sebagai Putri Indonesia, kita otomatis sudah bisa dikatakan sebagai public figure. Bakal banyak orang-orang atau audiens yang memperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Namun ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, itu semua akan terasa lebih mudah. Cila, setelah Cila dapat predikat Putri Indonesia perwakilan Bubble nih ya, target Cila setelah ini apa Cila? Iya, pastinya target ketika sudah mengikuti Putri Indonesia dan terpilih sebagai Putri Indonesia Bubble 2023, nanti di ajang nasional pastinya saya ingin menjadi yang pertama gitu Kak ya, pemenang Putri Indonesia. Pasti, dan akan dikirimkan ke ajang internasional. Mewakili Indonesia bukan hanya Bangka gitu ya, jadi saya menjadi representasi dari Indonesia, wanita Indonesia. Itu target saya setelahnya. Namun, siapapun yang terpilih nanti, saya yakin dan percaya itu sudah terkualifikasi dengan baik oleh Yayasan Putri Indonesia. Dan di luar itu pastinya saya ingin berkontribusi nyata untuk Bangka Belitung. Tuh yang tidak boleh lupa Kak. Bahasa Bangkanya keluar lagi. Ini memang asli Bangka Belitung ini bersama. Tapi Cila, kalau boleh tahu siapa sih yang menurut Cila yang paling berperan penting hingga sekarang gitu, hingga Cila sukses sampai ke ajang Putri Indonesia ini? Iya. Pastinya beberapa orang-orang atau sosok yang di belakang Cila itu sangat mensupport ya Kak ya, karena bukan hanya 1 orang, 2 orang atau saya sendiri, tapi juga ini kerja tim Kak. Cuman kalau ditanya siapa benar-benar sosok yang memotivasi atau menginspirasi Cila adalah
ibu saya sendiri. Wah, aduh, ibunya. Karena ibu tuh selalu mengajarkan bahwa yang pertama tadi memanusiakan manusia, kedua di atas langit masih ada langit. Jadi ketika kita sudah mencapai posisi tertentu, kita tidak boleh sombong, Kak. Harus rendah hati. Jadi kita bukannya tidak merasa puas, tapi kita lebih menghormatilah sekitar kita dan tidak jumawa gitu ya, tidak sombong. Kemudian yang ketiga, mama saya selalu bilang untuk menjadi terang dalam kegelapan. Ini banyak pesan mamanya ini. Tapi dari tadi kita ngomongin maminya terus, papinya disebut dong. Kalau papi sendiri ada kasih pesan apa nih yang mungkin berkesan buat Cila sendiri gitu, yang diinget Cila terus pesan dari papi? Kalau papa itu orangnya supel, Kak. Jadi papa itu selalu berpesan ke saya, apa yang saya lakukan harus dengan hati. Jadi papa itu memang sosok yang tidak pernah memaksa saya atau mengarahkan secara paksa gitu ya. Jadi itu yang selalu saya ingat. Apapun yang saya lakukan itu harus dari hati saya. Karena kalau kita tidak tulus melakukan segala sesuatu itu sia-sia, Kak. Akhirnya papinya disebut gitu ya. Maaf, Pi. Oke Cila, kita mungkin udah habis di sesi pertama, sesi kedua. Siap. Namun kita masih ada sesi ketiga. Nanti akan ada game quick answer nih. Wah, gitu oke, dari seru. kami ya. Jadi bersama Bang Kapos, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Tengah. Bu, bisa disapa dulu Bu, bersama Bang Kapos. Halo sepradik serumpun sebalai, semangat pagi untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang membawa berkah untuk kita semua tentunya. Waduh, selamat pagi nih kata Ibu Cencen gitu. Bu, dari tadi kan saya udah ngobrol Bu sama Cila gitu, tapi ngobrolnya yang bagus-bagus terus Bu. Mumpung ada Ibu, ada nggak sih Bu tingkat nyeleneh Cila gitu Bu, dulu waktu masih kecil gitu? Iya. Jadi memang kita manusia itu tidak ada yang sempurna, khususnya untuk anak saya. Walaupun memang dia anak yang mandiri, dari kecil dia anak yang mandiri, tapi ada sedikit yang nyeleneh. Silahkan. Jadi waktu dia masih SMA, SMA Setiabudi ya, kalau tahu sama Pak Imamnya mungkin nanti kena setrap deh. Jadi saat itu dia memberanikan diri pakai mobil pribadi ya, bukan mobil dinas. Saat itu saya masih di DPRD, jadi mobil pribadi. Dia ngulok sopir kami. Apa katanya Bu? Om Niko, Om, kapan gue nih baca bawa mobil? Waduh. Jadi dia istilahnya nyugok, kata orang Batak, saya nyugok. Diberi Om Niko 50.000, Waduh. disuruh di Ngopi. pengkolan dekat Polres kita itu. Suruh duduk di situ. Ternyata anak saya ini memberanikan diri bawa teman-temannya pergi ke hutan melawan kita, Bangka Tengah kan lah masuk situ. Jadi tidak tahulah, pas ada teman ketemu, Bu, ada mobil ibu ada ke Bangka Tengah. Hah? Kapan? Gue bilang gitu. Ada mobil ibu kami lihat, ya kan kebetulan mobil saya itu udah banyak dikenal dan kita juga banyak teman, jadi saya kaget. Kok sampai gitu loh. Ternyata akhirnya dia jujur. Dia bilang, adik Mi tadi batal. Ya Allah, kalau memang ada terjadi apa-apa, tapi saat itu kan ya syukurlah nak. Yang penting kan kamu selamat sampai di rumah. Tapi lain kali tetap harus minta izin sama orang tua. Ya kan? Biarpun kamu udah bisa, itu bahayanya belum punya SIM. Denger itu Cila. Jadi kan nanti kalau terjadi apa-apa, Ibu Cencen ini paling malu berhadapan dengan teman-teman di Polres, ya, Satlantas kita. Kalau terjadinya di keluarga saya, itu kalau bisa kan saya selalu bilang sama anak saya, bawa nama baik keluarga kita. Berarti gitu. itu tuh pemirsa Bang Kapos tingkah nyelenehnya sih. Benar. Tapi masih wajar ya Bu ya, karena waktu itu kan masih SMA ya Bu. Betul. Mungkin lagi keinginannya menggebu-gebu Main sama teman-temannya. Betul. Selalu menyadari anak saya bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi inner beauty itu bukan Kak cantik, penampilan Kak bawa tas yang sekarang lagi ngetren Hermes ya, bukan itu yang branded itu bukan, tapi rendah hati. Tapi gitu. Bu, dari cerita Ibu tadi itu ada siko sebenarnya pesan Bu. Tulah mengakel Bu. Oh, ade bayi orang ngasih tahu. Jadi enggak usah takut hidup kita ini, ada bayi. Ade bayi orang ningok Bu. Tapi Bu, kalau boleh tahu Bu, sosok Cila ini di mata Ibu. Ibu kan yang paling deket nih sama Cila mungkin ya. Karena papinya mungkin sibuk bekerja gitu. Ibu sendiri melihat Cila ini sosok yang seperti apa sih Bu? Ya. Jadi waktu kecil juga, dari kecil ya,
yang namanya Ananda kami Christine Priscilla ini, dia selalu ada beda. Kalau kakaknya ya, misalnya kalau di hari ulang tahun kelahirannya, saya selalu tuh dari 1 tahun sampai 10 tahun anak-anak tuh saya ingin berbagi berkat dengan teman-temannya dan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan rumah kami. Selalu ke McDonald, kadang-kadang Jollibee lah, Awe itu semua KFC udah. Tapi anak saya yang satu ini memang beda. Dia maunya panti asuhan, udah pernah panti asuhan Bogor. Padahal kita kan nggak kenal gitu ya. Nah, karena bukan orang Bangka. Tapi inilah, memang dari kecil saya melihat dia tidak memandang apapun di kehidupan dia yang penting dia orang yang membutuhkan. Jiwa sosialnya tinggi. Jiwa sosial ya. Kalau di itu kita ya Kabi, terus pernah juga kita yang di Al Kausar kita. Nah itulah, jadi lintas agama sudah tertanam untuk Christine dari sejak usia dini. Ya, dia ya saya punya 2 anak. Nah, jadi dia ini dari awal dari kecil juga kelihatan dia ingin tampilnya itu lebih beda dari kakaknya. Kalau kakak itu lemah lembut, sebetulnya Putri itu sebetulnya ada di kakaknya itu. Lemah lembut yang dokter kita sekarang. Nah, kebetulan udah ASN kita juga di Pemkab Bangka. Dia bertugas di Puskesmas Sinar Baru. Ya, bagi saya waktu itu dari Kementerian Kesehatan juga ingin pakai kakaknya di pusat. Nah, jawaban kakaknya, mamaku bilang harus mengabdi di Bangka untuk nolong orang Bangka. Nah itulah saya bangga punya anak dua-duanya, punya misinya, visi misinya yang agak jurusannya berbeda, tapi dua-duanya anak baik bagi kami. Kami beruntung juga, Allah juga lewat rahim saya bisa memberi anak yang nurut ya, biarpun ada sedikit nyeleneh tadi karena itulah biasa itu Bu. Tidak ada yang sempurna. Iya, nggak mungkin manusia lurus itu. Terus nggak mungkin ya Bu. Iya, jadi dia ini dari kecil memang. Saya waktu mereka kecilnya sempat di Jakarta, jadi adik bibik kami itu orang Betawi. Jadi Ayu ini mungkin karena lahir dulu lebih dekat ke Nek ya. Jadi dia sempat waktu itu, kok Cici melulu? Nek itu Nek nggak sayang sama Eko. Aduh cemburu ceritanya. Iya, tapi Nek itu saya bersyukur ya. Kadang-kadang kita melihat sekarang ini kejadian, kita lihat WA atau YouTube segala macam. Bagaimana perlakuan kadang-kadang baby sister ataupun betul, Bu. Ya yang terhadap anak-anak yang balita. Saya waktu itu kerja di bank, jadi jam 8 pagi sudah di kantor, nggak pernah lihat matahari terbit. Jam 7 malam itu udah sampai di rumah tuh udah alhamdulillah. Nah, itulah. Ya, Bu. Jadi anak-anak itu betul-betul diserahkan ke nenek itu, si panggil Nek. Tapi itulah kalau orang Betawi itu memang polos ya. Jadi sampai meninggal ikut kami. Jadi itulah. Dia pulang-pulang saya dicerita. Nek nggak sayang sama Dedek, kenapa? Nah, terus Nek cerita. Jadi aku bilang, enggak, Neknya tetap sayang sih. Nah, jadi itulah. Dia keinginannya pokoknya dari dia mulai sekolah juga kita lihat kan. Yang prestasinya yang diraih, cicitnya juga lulusan terbaik juga dari Setiabudi. Alhamdulillah. Jadi dari kecil mereka sekolah itu free uang sekolahnya. Bukan karena tidak mampu atau apa, memang karena kepintaran mereka. Pintar tadi, iya, Bu. itu semua Spesial. Karena sekali lagi seizin Allah. Saya beruntung dikasih anak-anak yang bisa membawa nama baik keluarga. Nah, mudah-mudahan ke depan juga begitu. Jangan mentang-mentang lah jadi orang hebat nanti mendongak ke atas, nggak boleh. Mendongak itu bersyukur sama Allah, tapi tetap kita harus melihat ke bawah. Gitu. Tapi tadi si Cila juga beberapa kali menyebutkan itu kok, Bu. Pesan Ibu selalu diingat sama Cila. Tapi Bu, terakhir nih Bu, apa pesan ataupun harapan Ibu kepada Cila ke depannya? Iya. Harapannya ya bawalah yang terbaik yang ada di dirimu untuk serumpun sebala kita khususnya. Dan nanti kalau bisa tingkat yang lebih tinggi lagi, bawalah nama baik NKRI kita. Ya, jangan lupa dengan orang-orang yang lama support kita, lu kalian selalu panjatkan doa sama Sang Pencipta kita. Ya, itu aja mungkin serumpun sebalai sebagai maminya Cila. Kami mohon dukungan dan doa restunya supaya Ananda kita ini, jadi udah anak kita bersama ini, karena membawa nama baik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
bisa menjadi top Putri Indonesia Amin, amin. 2023 tanggal 19 Mei ya, kalau nggak ada halangan rintangan. Nah, mudah-mudahan mohon dukungannya, dan Bu Cencen juga terima kasih dengan semua Ibu PJ Gubernur dan Ibu Wali Kota, Ibu Bupati kita, Ibu Yusmiati, dan Bapak Mulkan juga, dan semua Dinas Pariwisata, Ibu Resmi Wira yang luar biasa, Ibu Kepala Dinas yang paling cantik bagi saya itu. Jadi atas support dan doanya supaya, dan juga semua masyarakat Bangka Belitung khususnya ya. Pasti Bu, dan Ya. memang harus disupport Dan ya, Bu, ya. satu lagi tak kalah pentingnya Bangka Pos. Waduh. Ya, Bangka Sebut Pos. kami. Ya, Tepuk jadi tangan dulu dong. terima tim. kasih. Ini bentuk kerjasama yang baik juga untuk Tanjung Pesona, Hotel Tanjung Pesona kita ya. Ini memang sudah Bu Cencen ekspos terus dari dulu. Sempat juga Ibu nih bawa rombongan dari Korea Selatan tuh 60 lebih wanita-wanita Korea di sini, dan mereka bangga untuk Tanjung Pesona karena tempatnya memang indah. Jadi kita tidak ada malu memperkenalkan dengan masyarakat dunia lah istilahnya ya. Nah, satu lagi juga nanti mungkin tempat-tempat unik-unik yang ada di Bangka kita mungkin akan kami kunjungi. Seperti yang tetangga di situ ada kembang katis juga. Itu ciri khas makanan kita ya, kembang katis. Nah, mungkin nanti kita akan juga kemana-mana tempatnya, Puri Tri Agung, Pagoda, beberapa tempat pariwisata itu sangat penting kami untuk promosi untuk Bangka Belitung. Bangka Belitung kita Oke, khususnya. luar biasa. Ibu Cencen, Terima terima kasih. kasih waktunya Bu Sama-sama. Cencen. Terima kasih. Baik pemirsa Bangka Pos, kita balik lagi di sesi terakhir nih sebelum kita dengar statement closing dari Cila. Kita ada game nih di sini, jadi quick answer. Siap. Cila, kami kasih 2 kalimat ataupun 2 kata, nanti Cila harus pilih salah satunya, tapi Siap. nggak boleh mikir ya, Siap. harus kayak cepet gitu. Siap. Oke Cila, siap? Deg-degan. Nggak gampang kok Cila, aman. Oke. Yang pertama Cila, cantik fisik atau attitude yang baik? Attitude yang baik. Oke, ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet. Waduh, pendidikan atau karir? Pendidikan. Liburan ke pantai atau liburan Pantai. ke gunung? Oke, olahraga atau ke salon? Olahraga. Daging atau sayur? Daging. Tampan atau kaya? Tampan. Oh. Klimis atau brewok? Klimis. Bangka Belitung atau Jakarta? Bangka Belitung. Diomelin mama atau diomelin papa? Diomelin papa. Waduh. Kayaknya aku tahu kalau yang terakhir, diomelin papa karena kayaknya cuma dikit omelan papa. Kalau mama kayaknya panjang, 3 jam ya. Aduh Cila, terima kasih banyak Terima ya. kasih banyak Kak. Luar Terima biasa, kasih. hari ini pengalamannya ngobrol sama Putri Indonesia Bangka Belitung. Saya juga termotivasi tapi nggak bisa karena udah tua ya. Tapi Cila, sebelum terakhir nih, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nih dari Cila untuk pemirsa Bangka Pos. Silakan Cila. Oke, halo Sepradi semuanya. Terima kasih atas doa dan dukungannya, dan mohon untuk berlanjut doa dan dukungannya kepada Sepradi Bangka Belitung. Namun sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Pemprov Bangka Belitung, Pemkab Bangka, dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Terima kasih juga kepada semua kepala daerah dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, Bupati maupun Wali Kota, beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada Dinparbud yang ada di berbagai wilayah yang ada di Bangka Belitung. Terima kasih juga kepada Artika Wulan dari Beauty Camp. Terima kasih juga kepada Sami-Sami Event Organizer. Terima kasih kepada Bangka Pos dan banyak media lainnya. Terima kasih juga kepada Tanjung Pesona sebagai lokasi yang sangat indah untuk wisata. Terima kasih juga kepada keluarga dan pastinya masyarakat Bangka Belitung. Mohon doa dan dukungannya agar lancar sampai grand final nanti dan Amin. dapat memberikan yang terbaik. Ingin mengucapkan juga kepada teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Semoga lancar ibadah puasanya dan selalu sehat. Pastinya. Amin, luar biasa. Cila, kami juga doakan semoga sukses ya Cila ya, dan berhasil Terima menyambut kasih Kak. Putri Indonesia dari Bangka Belitung. Luar biasa Cila. Baik bersama Bangka Pos, demikian dialog ruang tengah hari ini. Saya Rizky Wardianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.